Kalau harus dibilang apakah film Uma ini adalah film horor? Kayaknya film ini lebih cocok disebut sebagai film drama deh ya ketimbang film horor. Why? Kenapa? Kita akan bahas di sini. Oke, Filmers, jumpa lagi bareng gue di review film terbaru kali ini yang berjudul Uma. Sebenarnya kemarin waktu gue nonton film The Lost City di bioskop, film ini udah muncul trailernya pas di awal-awal sebelum pemutaran film. Namun tanggal rilisnya di bioskop ini masih belum ada. Kalau menurut jadwal rilisnya sih di luar negeri, film ini sebenarnya udah tayang dari tanggal 18 Maret kemarin, cuy. Cuma di bioskop Indonesia kayaknya bakalan tayang di bulan-bulan depan deh gitu, bulan Mei mungkin. Walaupun begitu, tapi ternyata film ini sekarang udah tersedia nih di beberapa platform streaming film online nih, bro. So, sebelum kalian nonton, ada baiknya kalian simak dulu review gue kali ini untuk film Uma. Hal pertama bagi gue yang cukup membuat penasaran dari film ini adalah karena ada nama Sam Raimi yang duduk sebagai produser di film ini. Karena kita semua udah tahu lah ya dengan sepak terjangnya Sam Raimi ini di dunia film perhororan. Udah gitu kan kita juga lagi nunggu-nunggu banget nih karya dia dalam film Doctor Strange Multiverse of Madness. Walaupun memang di film Uma ini yang nyutradarain sebenarnya gue juga kurang begitu tahu nih bro namanya, yaitu Iris Kashim. Kalau gue lihat-lihat dia sih di database-nya Uma ini adalah film pertama yang dia sutradarai langsung. Jadi ini adalah film perdananya dia. Film Uma ini bercerita tentang seorang ibu bernama Amanda yang hidup bersama seorang putrinya yang bernama Chris. Mereka ini tinggal di sebuah daerah terpencil yang tenang. Mereka juga beternak lebah dan menjual madu. Namun kehidupan mereka berdua ini bisa dibilang sangat-sangat retro sekali ya. So gitu lah cuy, menutup diri dari peradaban. Amanda ini paling anti sama yang namanya listrik dan alat-alat elektronik. Jadi mereka berdua hidupnya ini gelap gulita kalau malam karena nggak pakai listrik dan nggak punya HP. Jadi bener-bener terisolasi gitu, nggak bisa Facebookan, nggak punya WhatsApp dan nggak bisa mainan TikTok. Katro bener lah intinya. Nah kemudian satu hari datang seseorang yang ternyata pamannya Amanda. Dia ini membawa sebuah pesan bahwa ibunya Amanda telah meninggal 2 bulan yang lalu. Selain itu dia juga membawakan sebuah kotak yang berisikan abu dari jasad ibunya Amanda serta beberapa barang-barang yang menjadi kenangan dari ibunya. Pasca Amanda menerima barang-barang tersebut, hari-hari esoknya Amanda ini ternyata sering banget dihantui oleh sosok ibunya ini. Jadi kurang lebih garis besar alurnya sih kayak gitu nih bro. Kita langsung aja ke reviewnya nih ya. Seperti yang tadi di awal video gua bilang, alih-alih film ini ingin tampil sebagai film horor, justru ya menurut gua ini adalah film drama. Iya, real film drama yang dibumbui sedikit banget unsur horornya. Karena di sepanjang filmnya kita akan lebih cenderung fokus dan bertanya-tanya, ini sebenarnya ibunya Amanda ini siapa dan kenapa gitu. Kok bisa-bisanya dia menghantui. Udah gitu cerita dari film ini juga nih kayak agak kebingungan gitu antara mau mengekspos asal-usul sang ibunya Amanda atau lebih kepada konflik antara Chris dan juga Amandanya si ibunya ini. Jadi ceritanya terasa bias gitu cuy. Dua-duanya tuh kayak kurang solid dan nanggung banget gitu buat diceritain. Selain itu plot filmnya ini gue ngerasa kayak lambat banget gitu ya. Ngebangun konfliknya ini terlalu slow gitu. Bahkan sampai lebih dari setengah durasi film ini masih terus berkutat di pengembangan konfliknya aja gitu. Baru di sekitar 20 menitan terakhir menjelang ending, nah kita bakal dikasih tahu jawabannya dari konfliknya ini. Walaupun durasinya memang kurang lebih 1,5 jam, tapi kayaknya menurut gue sih pengembangannya masih kurang banget lah ya. Sebenarnya sih gue juga suka kok dengan premis ceritanya, cuma karena penulisan dan eksekusinya ini menurut gue kurang greget gitu bro. Harusnya sih mungkin bisa lebih baik aja gitu lah ya. Apalagi penyelesaian konfliknya ini ternyata ya elah mungkin kalau harus dianalogikan dengan orang Jawa mah ini nih cuma perkara kurang sesajen aja gitu bro. Jadi arwah ibunya ini
bikin tayangan dan gangguin aja karena nggak dikasih sesajen. Setelah dikasih sesajen mah kelar dah tuh kan. Jadi padahal nih ekspektasi gue di film ini bakalan punya cerita yang keren gitu dan horornya juga mantep gitu begitu gue ngeliat trailernya tuh ya. Cuma kesan horornya di sini tuh kayak setengah-setengah cuy, nanggung banget. Elemen-elemen horor di filmnya kayak adegan dan scoring jump scare-nya itu ngebikin jantung gue tetap adem ayem gitu. Nggak ada thrill, nggak ada jump scare yang beneran bikin kaget gitu sampai gue istighfar. Semuanya baik-baik aja, aman-aman aja. Meskipun memang ada banyak kekurangan, cuma gue tetap suka kok dengan aktingnya Sandra Oh sebagai Amanda, seorang ibu gitu, dan Fievel Stewart sebagai Chris dan anaknya. Ini chemistry mereka berdua sebagai ibu dan anak menurut gue sih di sini udah bagus banget ya. Terus juga gue suka banget nih dengan landscape pemandangan dari lokasi syutingnya ini. Ini bisa di capture dengan sangat baik oleh sinematografinya, cakep banget asli. Selebihnya ya gitulah, kalian cobain dia nonton sendiri. Untuk penilaian pribadi gue dari 1 sampai 10 buat film ini gue kasih 4. Yes, 4 menurut gue layak banget untuk merepresentasikan semua hal tentang film ini. Oke filmers, itu dia review gue untuk film Uma ini. Kalau kalian berencana buat nonton film ini di bioskop, kalau nanti udah tayang, sebaiknya pertimbangkan dulu deh setelah lihat review gue ini. Cuma bukan berarti film ini gak recommended sih, still worth it kok untuk ditonton. Dan buat kalian yang udah nonton, silahkan komen. Dan kalau punya pendapat pribadi, jangan lupa share saja di kolom komentar dan nanti akan gua bales. Oke, gua Filmers pamit undur diri, and I will come back on next review.